haula'i fityatun. Ini adalah para pemuda. Ini sudah sempurna. Antum bisa paham bahwa mereka ini adalah para pemuda. Tapi kalau ini, nah, para pemuda ini adalah apa? Nah, baru ikhwatun, saudara. Ya, saling para saudara lah. Artinya mereka saling bersaudara. Atau kita ganti yang lain, tulabun misalnya. Nah, para pemuda-pemuda ini adalah para siswa. Nah, itu maksudnya. Jadi kalau ini sudah sempurna, makanya ini ada. Jadi ini polanya mubtada khabar mubtada. Maka sempurna sudah. Ini adalah para pemuda. Kalau ini mubtada, ini badal, namanya badal. Mana khabarnya? Belum ada, makanya maknanya tidak sempurna. Pemuda-pemuda ini adalah apa? Nah, baru disambung ikhwatun kah, tulabun kah, baru bisa difahami. Tulabun yang mudah, ini menjadi khabarnya, pasangan dari mubtada. Nah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Kita teruskan pembahasan kitab Durusul Lughah. Kita sampai di bab yang ke-13 atau pelajaran yang ke-13. Pelajaran yang ke-13 ini adalah tentang isim isyarah ya, namun isim isyarah yang digunakan untuk jamak yang berakal. Digunakan untuk jamak yang berakal. Karena jamak ada yang tidak berakal, ada yang berakal. Nah, maka isim isyarat apa? Kalau kita mengisyaratkan jamak yang berakal. Contoh misalnya at-tullab, ini jamak yang berakal. Artinya para siswa, 3 atau lebih, berarti banyak. Nah, at-tullab para siswa. Contoh yang lain, para ustadz, asatidzah. Asatidzah. Nah, maka apa bahasa Arabnya? Ini adalah para ustadz. Nah, bukan menggunakan hadza, tetapi menggunakan haula. Nah, ini adalah para ustadz. Maka kalimat haula ini digunakan untuk jamak yang berakal. Ini jamak ustadzun, seorang ustadz. Jamaknya ya beberapa ustadz atau ustadz-ustadz adalah asatidatun. Nah, dan ini juga, ini kan untuk laki-laki, ini ustadz laki-laki ya. Dan juga digunakan untuk yang perempuan, jamak yang perempuan. Nah, ini adalah para siswi. Nah, haula'i thalibatun. Nah, jadi haula ini adalah digunakan untuk jamak yang berakal, baik laki-laki maupun perempuan. Maka ini untuk jamak yang berakal, baik laki-laki maupun perempuan, maka menggunakan haula. Bukan hadza, salah. Bukan hadza asatidatun atau hadhihi thalibatun, bukan. Karena yang diisyarati adalah jamak yang berakal, baik laki-laki, ini laki-laki mudzakkar atau perempuan muannas, maka ininya menggunakan haula'i. Itu ringkasan dari pelajaran yang ke-13. Kita lihat contoh. Man haula'il fityatut tiwalu ya aliyu. Siapa para pemuda yang tinggi ini? Nah, itu terjemahnya. Siapa para fityah itu jamak dari fatan. Al-fata jamaknya fityah. Fityatun amanu bi rabbihim, surah Al-Kahfi. Fityah jamak dari al-fata, artinya para pemuda. Siapa para pemuda yang tinggi ini, wahai Ali? Jadi ininya adalah haula. Namun terjemahnya di belakang ya, biar pas. Jadi siapa para pemuda yang tinggi ini, wahai Ali? Itu contohnya. Kemudian contoh yang lain, waman haula'ir rijalul qisar. Nah, itu ada di bawah. Waman haula'ir rijal. Ar-rijal itu jamak dari rojul. Rojul seorang laki-laki, rijal para laki-laki. Maka siapa para laki-laki yang pendek ini? Nah, ininya menggunakan haula'i. Nah, baru
latihan 70. Nah, kalau latihan 70, latihan nomor 2 halaman 70. Kalau 69 nomor 1, nah itu dirubah awalnya kepada haula. Kan hadza talibun, maka menjadi haula'i tulabun. Kalau yang disyaratinya adalah isim mufrad talibun, maka ininya menggunakan hadza. Namun ketika para siswa, maka diganti menjadi haula'i, begitu seterusnya. Itu latihan 1. Adapun latihan 2, perintahnya adalah hawilil mufradatil lati tahtaha khattun ila jumu'in kama huwa muwaddahun fil misal. Hawilil mufradati, rubahlah atau pindahlah isim-isim mufrad. Ya, pindahlah atau rubahlah isim-isim mufrad allati tahtaha khattun, yang di bawahnya ada garis. Nah, itu kan ada garis semuanya tuh. Itu isim mufrad yang ada garisnya. Dirubah kepada apa? Ila jumu, kepada bentuk jamak. Nah, kita harus tahu bentuk jamaknya apa. Sebagaimana dijelaskan pada contoh. Apa contohnya? Man hadzal rajulu. Nah, ini garis bawahnya rajul. Kalimatnya mufrad ya, 1. Siapa laki-laki ini? Huwa hajun. Dia orang yang berhaji. Nah, kemudian dirubah kepada bentuk jamak. Man haula'ir rijalu, siapa laki-laki ini? Nah, atau siapa ini laki-laki? Atau siapa ini para laki-laki? Dijawab hum hujjajun. Mereka adalah para jamaah haji. Nah, coba kita perhatikan dari contoh ini ada beberapa yang dirubah ya. Contohnya adalah man hadzal rajul, siapa laki-laki ini? Nah, man hadzal rajulu, siapa laki-laki ini? Rajulu. Kemudian huwa hajun, dijawab huwa hajun. Dia adalah dia adalah orang yang berhaji atau jamaah haji. Kemudian diganti. Nah, ini diganti. Karena ini diganti rijal, otomatis kan ini juga diganti. Man haula'ir rijal. Nah, mannya tetap tidak ada perubahan. Namun hadanya menjadi haula. Karena yang diisyarati adalah setelahnya, yaitu bentuk jamak yang berakal. Man haula'ir rijalu. Nah, siapa para laki-laki ini? Nah, jawabannya juga diganti. Bukan huwa. Huwa kan dia. Karena ini mereka, maka menjadi hum. Nah, kalau huwa kan dia, nggak mungkin. Siapa para laki-laki ini? Dia, nggak mungkin. Tapi mereka. Nah, bukan haj. Kalau haj kan isi mufrad 1. Siapa laki-laki ini? Mereka orang yang berhaji. Bukan itu, tapi mereka orang-orang yang berhaji. Nah, maka ininya juga harus dirubah. Jadi, huwanya dirubah kepada jamak, hajnya dirubah kepada jamak. Otomatis ya. Maka tidak mungkin, misal, siapa para laki-laki ini? Dia, nggak mungkin dia. Tapi mereka menggunakan kalimat hum. Nah, maka pasangan hum ini kan jamak nih. Maka nggak mungkin ini mufrad. Ini kan mufrad seorang yang berhaji. Maka harus dirubah kepada bentuk jamak juga, yaitu para jamaah haji. Mereka adalah para jamaah haji. Jadi ketika ini dirubah, maka akan banyak yang dirubah dari jawabannya. 1, ini dirubah kepada jamak. Kemudian ini juga dirubah kepada jamak. Ini dirubah kepada jamak. Ini juga dirubah kepada jamak. Nah, ada 4 yang perlu dirubah. Coba contoh nomor 1. Min aina hadza talibu, dari mana siswa ini? Huwa minal Hindi, dia dari India. Nah, maka diganti dengan min aina haula'it tullabu. Nah, min aina haula'it tullabu, dari mana para siswa ini? Jawabannya apa? Bukan huwa, bukan dia, tapi hum. Nah, hum mereka
dari India. Apa jawabannya? Berarti iya benar. Jadi min aina haula'it tullabu hum minal hindi. Jawabannya min aina haula'it tullabu hum minal hindi. Jadi cukup sampai di situ. Jadi yang dirubah adalah haula'i, kemudian tullab dan kalimat hum. Nah, jadi siapa siswa, dari mana siswa ini? Dijawab dia dari India. Kemudian dirubah kepada bentuk jamak. Min aina haula'it tullabi. Nah, hum minal hindi. Dia dari India. Kemudian jawabannya apa lagi? Man haula'it tullabu. Bukan ya? Iya. Tadi cukup sampai di situ aja ya jawabannya. Jadi jawabannya min aina haula'it tullabu hum minal hindi. Mereka dari India. Nah, jadi intinya adalah ketika yang digaris bawahinya dirubah kepada bentuk jamak, maka isim isyaratnya juga dijamakkan, kemudian domir juga ikut dijamakkan. Itu nomor 1. Kemudian nomor 2. Nah, silahkan. Atau contohnya gimana ya? Anak keliru ya? Iya. Jadi min aina haula'it tullabu hum minal hindi. Kemudian ya, cukup di situ ya. Jadi tidak ada yang dirubah lagi. Kemudian contoh yang kedua, ana jawab lagi. Aina tajirul kabiru, di mana pedagang yang besar itu? Nah, ini ketika ini kan sifat kabir yang besar, sifat dari pedagang. Nah, ketika dirubah kepada jamak ya, jawabannya maka sifatnya juga harus dijamakkan. Jadi aina tajirul kabiru huwa fis-suq. Di mana pedagang yang besar itu? Dia di pasar. Jawabannya apa? Aina tujjarul kibaru. Nah, kabir jamaknya kibar. Karena tujjar itu bentuk jamak, maka sifatnya juga jamak. Maka jawabannya aina tujjarul kibaru hum fis-suqi. Di mana para pedagang yang besar itu mereka di pasar. Nah, jadi harus ada yang dirubah kepada bentuk jamak. Fit nomor 3 Fit. Jadid jamaknya apa? Jadid. Jamak dari jadidun. Nomor 3. Jududun. Tinggal rubah. Ketika di situ pakai alif lam, antum alif lamkan juga. Baca dulu soalnya. Aina tolibu. Nomor 3. Itu nomor 4. Oh iya. Aina mudarrisu jadidu. Huwa indal mudiri, iya. Mudiri. Nah, berarti yang dijamakkan mana dulu, Fit? Kalimat 1, kalimat garis bawahnya. Yang dijamakkan berarti kalimatnya apa? Yang di garis bawah itu apa? Nah, mudarrisu. Kemudian sifatnya jadid juga harus dijamakkan. Nah, jadi gimana jawabannya? Mudarris jamaknya apa? Mudarris itu kan seorang guru. Para guru dirubah kepada jamak mudzakkar salim. Berarti itu jamak muannats salim. Tambah waw dan nun. Mudar tambah waw dan nun di ujungnya. Ainal mudar. Nah, kemudian jadid dirubah kepada jamak. Jamak dari jadid apa? Al-jadidu, al-jududu. Nah, coba dirangkai gimana? Ainal mudarrisuna. Disambung mudarrisunal. Ainal mudarrisunal jududu. Nah, jadid jamaknya
Jadi antum harus tahu jamak dari ini apa. Nah, jamak dari tolib, goni, rojul, akhun. Nah, harus tahu. Coba ulang. Ainal mudarrisunal Ainal mudarrisunal jududu. jududu. Nah, terus jawabannya mereka di samping mudir. Hum indal mudirri. Mudiri, iya. Ainal mudarrisunal jududu. Nah, di mana para guru yang baru itu? Mereka di samping mudir. Aba Imran nomor 4. Tadi hilang. Karena kan mudarris pemilik sifat pakai alif lam, maka sifatnya juga harus pakai alif lam. Ainal tolibu Ya. jadidu. Nah. Apakah dia A? Ai- A? Ahwa Nah. ahwa fil fasoli Fil fasli. fil fasli. Nah. Di mana siswa yang baru itu? Apakah dia di kelas? Itu ada 3 kalimat yang dirubah kepada jamak. Talib jamaknya apa, Mbak Imran? Toli Tadi sudah. Tadi mana tadi? Jamak dari talib itu nanti yang paling atas. Nah, yang kada paling atas yang kada berbulat. Kada melihat kah? Tarang kah? At-tullabu itu at-talibu jamaknya at-tullabu. At-tullabu. Nah. aina at-tullabu jududu. Ainat tullabul jududu. Ainat tullabul jududu. Nah. Ahwa Nah, itu apakah dia? Oh, iya. Kan tadi banyak nggak mungkin. Apakah mereka? Nah, mereka itu bahasa Arabnya apa? a Apa? Apakah mereka? Kalau ahwa kan apakah dia? Sedangkan tadi kan tulapnya banyak. Di mana para siswa yang baru itu? Apakah mereka? Nah, mereka adalah huwa huma hum. huma Bukan Huwa- huwa humanya. Huwa huma hum. Berarti dhamir yang ketiga adalah hum. Berarti ahum ahum fil fil fasli. iya. Ainat tullabul jududu ahum fil fasli. Di mana para siswa yang baru itu? Apakah mereka di kelas? Nomor 7, Tri. Ya. Ahadzat tullabu. Nomor 7. Ini nomor 5. Tengah dikit. Li akhun kabirun Ya. huwa talibu huwa talibun Ya. bil jami'ati Janya panjang bil. bil jami'ati. Nah, artinya apa? Li akhun Saya memiliki saudara laki-laki yang besar, yang lebih tua maksudnya. yang lebih tua. Nah, Dia murid kakak, di universitas. Dia mahasiswa. Dia mahasiswa di universitas. Nah, antum ganti saya memiliki beberapa siswa yang tua-tua atau kakak-kakak. Mereka adalah para siswa di kampus. Nah, li tetap li. Akhun dijamakkan. Apa jamaknya akhun? Bukan. Ayo, Apa ya? dia ikhwan manajer. Nah, ikhwan itu jamak dari akhun. Li ikhwa. Berarti Li ikhwani Ustaz. ikhwanun. Kan Li marfu ikhwa- rafa. Li ikhwanun Nah, li ikhwanun li ikhwanan ikhwanun. Li ikhwanun. li ikhwanun kibarun Ya, hum tullabun ya. bil jami'ati. Ya, li ikhwanun.
atau ikhwah itu juga jamak. Li ikhwatun, ikhwah sekalian ya. Li ikhwatun kibarun hum tullabun bil jami'ati. Nomor 91 yang paling panjang. Ada sana, asyana. Aduh, terlambat tadi anak. Nomor 9. Muhammadun lahu benu Pakai tanwin lahu benun sogirun. Ya. Huwa talibun fil madrasati. Nah, artinya satu Ustaz. Muhammad mempunyai anak Dia yang memiliki Ya. anak yang kecil. ya Dia seorang pelajar di sekolah. di madrasah sekolah ya. Nah, antum jamakkan. Huwanya ini ke Ibnu Sogir ya, Ustaz? Iya, Ibnu Sogir ya. Berarti Ibnu jamaknya apa dulu? Abna'u, Iya, pakai tanwin. abna'un. Nah, Muhammadun lahu abna'un ya. sogirun. Sogir dijamakkan. Sama kayak kabir, kibar, berarti sogir. Sigorun. Nah, Muhammadun lahu abna'un sigorun. Sigorun. Mereka para siswa di sekolah. Berarti Hum ya. talibun. Nah, dijamakan. Hum tullabun Ya, fil madrasati. ya. Muhammadun lahu abna'un sigorun. Nah, Muhammad memiliki anak-anak laki-laki yang kecil. Mereka siswa di sekolah. Nah, ayo Abah Sufyan. Nomor 6. Nomor 6. Man hadzal rijalu Hadzal rajulu itu mufrad. Man hadzal rajulu huwa dhaifun. Nah, siapa laki-laki ini? Dijawab dia adalah tamu. Yang pian rubah hadzanya, ar-rajulunya diganti jamak, huwanya diganti jamak, dhaifun juga diganti jamak. Jadi siapa para laki-laki ini? Mereka adalah para tamu. Nah, bagaimana? Man haula irrijalu Ya, hum ya. Jamak dari dhaifun apa? Duyufun. Duyuf itu ada tuh halaman sebelahnya paling atas tuh. Nah, dalam kurung duyufun. Nah, itu jamaknya. hum duyufun. Ya. Man haula irrijalu hum duyufun. Jadi jamak itu harus memang kita ingat ya. Jadi nggak bisa dikias. Kalau misalnya baitun, buyutun. Kalau na'lun, nu'ulun lah, bukan. Ni'alun, na'lun sandal. Kan sama tuh baitun, harokatnya kan sama. Baitun, ba-nya fathah, yang kedua sukun. Na'lun, yang pertama fathah, yang kedua sukun. Namun jamaknya beda. Baitun, buyutun, na'lun, ni'alun, bukan nu'ulun. Nggak bisa dikias. Jadi harus buka kamus, harus kita ingat. Tadi nomor 6 jawabannya man haula irrijalu, hadza diganti haula'i, ar-rajulu diganti ar-rijalu. Kemudian karena semuanya jamak, maka jawabannya juga jamak. Kan pertanyaannya siapa para lelaki ini? Mereka adalah para tamu. Maka bukan huwa itu dia. Maka diganti hum mereka, daifunnya, tamunya juga dirubah kepada jamak. Hum duyufun. Nah, maka harus kita hafal jamak-jamak dari isim-isim yang kita pelajari. Kemudian Riyandi, mana Riyandi? Antum nomor 8. Aina sadiquka? Sadiquka. Aina sadiquka? Dhahaba ilal maktabatu. Maktabati. Ilal maktabati. Kan itu artinya apa, Riyandi? Di mana temanmu? Ya. Dia pergi ke kantor. Perpustakaan. Oh, perpustakaan. Kalau maktab kantor, kalau maktabati, nah baru perpustakaan. Jadi ini kan maktab kantor, maktabatun perpustakaan. Di mana temanmu? Kalau teman-temanmu kan banyak, Riyandi. Di mana teman-temanmu? Mereka pergi, maka zahabannya juga dirubah. Kan di sini
Di mana teman-temanmu? Nah, mereka pergi ke perpustakaan. Jadi jawabannya aina. Jamak dari sodik apa sodik? Sini ada tadi halaman berapa tadi? Itu halaman nomor 16, halaman di sebelahnya nomor 16 nah. Sodikun jamak. Asdiqa'u. Nah, maka Aina asdiqa'uka? nah, Zahabu ilal maktabati. nah. Aina asdiqauka, di mana teman-temanmu? Zahabu, bukan zahaba ya. Kenapa? Karena kalau zahaba terjemahnya dia pergi, sedangkan tadi teman-temannya banyak. Maka mereka pergi dirubah kepada tasrifan ketiga, zahabu, zahaba, zahaba, zahabu. Nah, mereka pergi ke perpustakaan. Ayo terus David nomor ya. Ya, bisa, dua bisa. Di mana dua saudaramu? Di mana dua temanmu bisa? Nomor 5, Fit. Ahazatul labu Ahadzat talibu. ahazat talibu goniyun Ya, la huwa fakir. Fakirun ya. Ini banyak yang dirubah ya. Jadi kalau kita rubah kepada jamak seperti ini terjemahnya, apakah para siswa ini orang-orang kaya? Nah, tidak. Mereka adalah orang-orang fakir. Jadi yang antum merubah fit, satu kalimat hadzanya dirubah. Tolibnya dirubah. Goninya dirubah. Huwanya dirubah. Fakirnya juga dirubah. Dirubah kepada bentuk jamak. Nah, ya fit. Goni itu jamaknya apa? Goni. Agnia itu halaman nomor 15 sebelahnya tuh. Goniun dalam kurungnya agnia. Fakirun halaman fakirun. Nah, atasnya fuqara. Nah, ayo fit. Ada 5 yang antum ganti dengan jamak. Diganti jamak. Menjadi ya itu tadi. Ya. A berarti aha ulai. aha ulai Nah, tullabu iya. aghniyat aghniyah Agnia. aghniyau Ya, terus jawabannya la hum ya. fuqara U. hum fuqara'u. Nah, itu kan fuqara'u kan? Jangan dibuang hamzanya. Jadi jawabannya aha ulai tullabu aghniyau. Jadi dijamakkan semuanya. Apakah para siswa ini orang-orang kaya? Jawabannya lah, tidak, bukan. Hum fuqara'u, mereka orang-orang fakir. Mereka mahasiswa yang dapat beasiswa sehingga nggak bayar, tapi pintar. Nah. Kemudian Aba Imran nomor berapa? Imran nomor 10. Hari lagi sisanya. Nah, 10 itu banyak yang dirubah Aba Imran. Zamilnya dirubah, mujtahidun dirubah, huwanya dirubah, mujtahidnya sudah ada ya, mujtahid. Jadi mujtahidun jamaknya dirubah kepada jamak muzakkar salim tambah waw dan nun. Mujtahiduna ya. Mujtahidun jamaknya mujtahiduna. Nah, gimana Aba Imran? Zamilun apa jamak zamilun? Halaman berapa? Nomor 13. Nah, zamilun dalam kurung zumala'u. Nah, kan zamil temanmu. Apakah teman-temanmu orang-orang yang bersungguh-sungguh? Dijamakkan jadi zamil dijamakkan, mujtahidun pertama dijamakkan, huwanya dijamakkan, mujtahidun kedua dijamakkan. Nah, gimana Abi Imran? Langsung diganti ke Ustaz. Coba antum baca dulu soalnya. Azamilun. Azamiluka. Azamiluka. Tahidun. Mujtahidun. Naam. Huwa mujtahidun. Kan pertanyaannya, apakah temanmu itu orang yang bersungguh-sungguh? Iya, Ya. dia orang yang bersungguh-sungguh. Nah, antum berubah kepada bentuk jamak.
Apakah para teman-temanmu? Nah, azumala. Azumalau. Nah, ada kaknya, kamunya. Azumalau. Azumalauka. Iya. Muj. Nggak ada harokatnya itu. Mujtahiduna. Mujtahiduna. Nah, naam. Naam. Hum Ya. mujtahiduna. Ya. Azumalauka, apakah teman-teman kamu? Jadi ka itu artinya kamu, ya. Yang dirubah bukan kaknya tapi zamilnya. Apakah teman-teman kamu mujtahiduna, orang-orang yang bersungguh-sungguh? Dijawab na'am, iya. Huwa, bukan huwa jadinya, menjadi hum. Hum mujtahiduna. Mereka adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh. Ada lagi yang belum? Sudah semua ya? Sudah. Ya, 2 menit lagi azan. Karena melihat HP. Jadi kita sambung nomor 3. Ini masih latihan ya. Jadi seperti itu bahasa Arab ya. Bahasa Arab itu kalau awalnya jamak, maka temannya juga jamak. Awalnya mufrad, maka pasangannya juga mufrad. Contoh ini seorang siswa, hadza talibun. Tapi kalau ini beberapa siswa, haula'i tulabun. Nah, itu menunjukkan sangat kayaknya bahasa Arab ya. Kalau dia jamak maka dijamakkan, kalau dia muzakkar dia dimudzakarkan ya. Jadi harus seperti itu. Tidak bisa kita sembarang kita. Nah, yang penting orang paham itu namanya bahasa ya bahasa pasaran ya. Bahasa amiyah ya, penting orang paham. Nah, campur bahasa Banjar, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, yang penting orang paham ya sudah. Ya, kita harus mengikuti kaidah yang ada di Al-Qur'an dan hadis. Latihan ketiga, ini pertanyaannya juga 3 ya. Perintahnya adalah adifil asma al-atiyata marratan ila ismin zahirin wa ukhra ila dhamirin kama huwa muwaddahun fil mithal. Sandarkan atau gabungkan isim-isim berikut sekali kepada isim zahir dan kali berikutnya kepada isim dhamir sebagaimana dijelaskan di contoh. Jadi di bawah ini ada isim. Nah, isim ini digabungkan kepada isim zahir. Isim zahir itu ya isim yang bukan dhamir. Ringkasnya isim zahir adalah isim yang bukan dhamir. Jadi isim yang nampak ya bukan dhamir lah. Seperti isim mufrad, isim musanna itu namanya adalah isim zahir. Nah, isim ini digabungkan kepada isim zahir dan digabungkan kepada dhamir. Perhatikan contoh isimnya adalah abnaun. Katanya adalah abnaun. Nah, digabungkan kepada isim zahir maka menjadi abna'u Muhammadin. Jadi ini tentang mudhaf ilaih ya. Abna'u Muhammadin. Kan abnaun anak-anak. Nah, kita gabungkan anak-anak kepada Muhammad maka menjadi abna'u Muhammadin. Kemudian abna ini kita gabungkan lagi kepada dhamir. Nya, anak-anaknya. Maka menjadi abna'uhu. Nah, jadi ibnun jamaknya abnaun. Anak-anak. Ya. Abnaun anak. Nah, ini digabungkan kepada isim zahir, isim yang nampak, isim mufrad, jamak taksir itu namanya isim zahir yang bukan dhamir. Isim zahirnya adalah Muhammad. Nah, kan Muhammad ini kan abnaun pakai tanwin. Muhammadun juga pakai tanwin. Lalu digabungkan anak-anak Muhammad. Nah, maka menjadi abna'u. Ini tidak boleh pakai tanwin lagi. Ini tidak boleh pakai tanwin, tidak boleh pakai alif lam. Abna'u Muhammadin. Nah, ini pun Muhammadnya harus kasrah. Ya. Anak-anak Muhammad sama kayak abdun dan Allah. Nah, hamba Allah. Abdun hamba. Allah. Hu. Nah, kita gabungkan hamba Allah. Maka abdun ini nggak boleh pakai tanwin. Maka menjadi Abdullahi. Nah, ini sama hamba Allah. Ini tidak boleh pakai tanwin, tidak boleh pakai alif lam, kemudian ini dijarkan atau dikasrahkan.
Nah, cuma itu perintahnya. Ya. Nah, nomor 1, Ifit. Asma digabungkan kepada thalib dan kepada hum. Asma'un nama-nama. Jadi nama-nama para siswa, nama-nama mereka. Nah. Ismun mufrad, sebuah nama. Asma'un nama-nama. Abu Asma. Nah. Ya, Abu Asma. Ayo, David. Gimana, David? Asmaun. Nah. Jadi antum gabungkan asma kepada tulab. Nama-nama siswa-siswa. Nah. Asmaun. Nah, ya asmaun, ya. Jawabannya? Asma'u Ya. tullabi. Langsung digabung, Fit. Asma'ut tullabi. Kan pakai alif lam. Asma'ut tullabi. Nah, antum gabungkan kepada hum. Yang mana? Sampingnya hum. Oh, yang Kepada domir. tadi digabungkan hum. Ya. Asma'unnya digabungkan kepada hum. Asma- Nama-nama mereka. Asma'u tullabun. Jadi Fit, jadi asma'nya digabungkan kepada tulab satu. Kemudian asma'nya digabungkan kepada hum. Tadi anak ini cuma kepada isim zahir ya. Ini kepada huwa. Nah. Apa tadi? Abna ya. Oh iya. Abna digabungkan kepada huwa. Maka menjadi abna uhu, anak-anaknya. Nah, itu digabungkan kepada domir. Satu, jadi ada dua jawaban, Fit. Asma digabungkan kepada tulab bagaimana, dan asma digabungkan kepada hum bagaimana. Nah, coba. Dari awal, Ustaz. Ya, diulang lah. Asma'u Nah, Asma'ul alif lam syamsiyah. Asma'ut. tullabu. Nah, tulabi. Tullabi. Nah, terus Di situ asma'uhum. ya, asma'uhum ya. Asma'u-nya tidak boleh pakai tanwin. Secara asal kan pakai tanwin. Namun ketika digabungkan entah dengan kalimat tulab atau digabungkan dengan hum, maka tidak pakai tanwin lah lagi. Aba Imran nomor 2. Teman-temannya Hamid dan teman-temannya kamu. Nah, Zumalau. Namanya ada panjang. Zumalau. Hamidi. Hanya panjang, ada panjang. Hamidin. Ya, Zumalau Hamidin. Nah, kemudian Zumalauka. ya. Jadi mungkin di sini penulis ingin menjelaskan kepada kita ketika kalimat tadi contohnya adalah abna ya, anak-anak. Ini dia. Anak-anak Muhammad, maka abna'u Muhammad ini menjadi kasrah. Namun kalau dirubah kepada domir, maka domirnya tidak berubah, apa adanya, abna uhu. Nah, bukan abna uhi, bukan ya. Maka tetap apa adanya. Kan domir huwa ketika digabungkan kepada abna, maka menjadi abna uhu. Namun ketika dia kepada isim zahir, maka ini menjadi kasrah. Kalau ini tetap. Kemudian lagi contoh, anak-anakmu. Nah, kan asalnya anak-anak bahasa Arabnya abnaun. Ya. Kamu bahasa Arabnya apa? Anta. Nah, maka digabungkan menjadi bukan abna'u anta, bukan. Tetapi menjadi apa ini? Menjadi ka. Abna digabungkan. Nah, abna uka, mas muka. Nah, bukan ma ismun anta, bukan. Tapi abna uka. Antanya berubah menjadi ka. Dan ka-nya bukan dikasrahkan, bukan. Tetapi difathahkan apa adanya. Abna uka. Beda dengan isim zahir. Maka kalimat yang kedua, kalimat yang digabungkan ini menjadi kasrah. Contoh yang ketiga. Ya.
Asdiqaul mudarrisu. Nah, itu harus kasrah. Asdiqaul mudarrisi. Nah, Asdiqauhu. ya. Teman-temannya guru dan teman-temannya. Hu artinya nya atau teman-teman dia. Asalnya huwa ya. Maka atau sahabat-sahabatnya lah. Shodiq itu lebih dekat dibandingkan dengan zamil. Kalau zamil teman biasa, kalau shodiq sahabat. Shodiq sahabat ya. Sama sahabat juga. Shodiq, sahib sama. Asdiqaul mudarrisi. Nah, sahabat-sahabat guru itu. Kemudian sahabat-sahabat dia, maka menjadi asdiqauhu. Ya. Asalnya huwa kan dia. Namun ketika bersambung menjadi hu. Asdiqauhu. Kemudian nomor 4. Iqra'il mithala summa hawwilil jumalal atiyata mislahu. Bacalah contoh di bawah ini. Kemudian rubahlah jumlah-jumlah berikut semisalnya. Perhatikan, misal. At-talibu dhahaba ilal mat'ami. Nah, ini kan talib 1. Dhahabanya tasrifan pertama. Menunjukkan makna 1. Siswa itu, dia pergi ke mat'am, ke tempat ruang makan. Ke ruang makan. Nah, diganti kepada para siswa. Maka dhahabanya juga harus diganti menjadi dhahabu. Nah, jadi dhahaba ini adalah fi'il madhi ya. Kita sempat belajar sharaf ya, namun karena waktu bingung hendak hari apa ya, jadi terhenti sampai sekarang. Aduh, lagi subuh kah? Subuh nakful dan subuh itu. Jadi dhahaba kan tasrifan fi'il madhi ada 14. Dhahaba, dhahabu. Nah. Dhahaba ini terkandung di dalamnya huwa. Kan dhahaba pergi ya. Fi'il madhi telah. Maka telah pergi. Siapa? Dia. Dia telah pergi. Ini 2. Mereka berdua telah pergi. Kalau ini mereka telah pergi. Kalau dia jamak para siswa, maka ini harus dijamakkan juga. Para siswa, mereka pergi kemana? Nah, misal Muhammad kan 1 orang. Muhammadun dhahaba ilal masjidi. Maka terjemah lengkapnya, Muhammad dia telah pergi ke pasar. Kemudian yang pergi Muhammad dan Zaid 2 orang. Maka tasrifannya juga harus diganti, dhahaba. Muhammad dan Zaid, mereka berdua telah pergi ke masjid. Kemudian yang pergi banyak, tulab, jamak. Nah, 3 atau lebih. Para siswa, mereka pergi ke masjid. Maka fi'ilnya pun ini fi'il madhi namanya. Perbuatan yang telah terjadi. Makanya diterjemahkan telah. Muhammad dia telah pergi. Muhammad dan Zaid, mereka berdua telah pergi. Para siswa, mereka pergi ke masjid. Nah, harus diganti fi'il madhinya. Namanya fi'il madhi. Perbuatan yang telah terjadi. Nah, contoh at-talibu dhahaba ilal mat'ami. Siswa itu dia pergi ke pasar. Ini siswanya berapa orang? 1 aja. Makanya dhahaba fi'ilnya. Kalau seandainya banyak, at-tullabu para siswa kan banyak. Maka dirubah kepada tasrifan ketiga, banyak juga. Para siswa mereka pergi ke kemana? Ke ruang makan. Nah, baru latihan 3 buting lagi latihannya. Yuk. Apa Tri? Nah, kalau dibalik beda. Kalau dibalik misal telah pergi para siswa. Ini kan para siswa mereka pergi. Siswanya dulu baru fi'ilnya, baru dhahabunya. Kalau dibalik maka fi'ilnya tidak berubah. Dhahabat tullabu. Nah, tidak berubah. Ini kalau dibalik isimnya duluan, pelakunya duluan, baru fi'ilnya, maka fi'ilnya harus dirubah kepada jamak. Nah, ketika fi'ilnya duluan, baru setelahnya tulab, maka tidak berubah. Dhahabanya tetap dhahaba.
Jadi zahabat tullabu ilal mat'ami. Artinya sama. Namun susunannya beda. Namun juga polanya juga beda. Kalau zahabat tullabu itu polanya fi'il fa'il. Kalau at-tullabu zahabu polanya mubtada dan khabar mubtada. Kalau kita belajar ilmu nahwu. Paham syatlah? Kalau zahabat tullabu fi'il fa'il. Kalau at-tullabu zahabu mubtada khabar mubtada. Kalau mubtadanya jamak, maka khabarnya juga harus jamak. Tapi kalau fi'il fa'il enggak. Fi'ilnya kalau fa'ilnya mudzakkar dan jamak, maka fi'ilnya tetap tasrifan nomor 1, tetap mudzakkar. Ya. Jadi di sini contohnya adalah pola dari mubtada dan khabar mubtada. Nah, baru latihan. Nah, ini kan mufrad. Nanti diganti kepada bentuk jamak. Ayo nomor 1 At-talibu jalasa fil fasli. Artinya Murid duduk di kelas. Murid itu Murid itu duduk di kelas. murid itu, ya siswa itu telah Siswa, duduk di kelas. Jamaknya at-tullabu jalasu Ya, jalasuna. bukan Jalasu Nah, fil fasli. tinggal dikiaskan seperti zahabu. Ya, para siswa itu sedang duduk di kelas. telah duduk duduk di di kelas. Ya, jadi at-tullabu jalasu fil fasli. Para siswa telah duduk di kelas. Nomor 2, Abah Sufyan. Al-mudarrisu kharaja Ya. minal madrasatu. Min ada huruf min, maka Minal minal madrasatu. kan Minal. huruf jar min, Wajah. maka madrasah menjadi kasrah. Al-mudarrisu kharaja minal Mad- madrasati. Iya. Artinya guru itu Guru itu telah keluar dari dari sekolah. sekolah. Nah, pian ganti para guru mereka telah keluar dari sekolah. Al-mudarrisuna Ya, kharaju kharaju ya, minal madrasati. minal madrasati ya. Al mudarrisuna kharaju minal madrasati. Dan deh nomor 3 kita habiskan nih. At-tajiru dhahaba ilas suqi. Artinya Pedagang itu telah telah pergi ke pasar. Nah, para pedagang telah pergi ke pasar. At-tajiruna At-tujjaru. at-tuj At-tujjaru yang bagusnya. at-tujjaru Ya, dhahabu ilas suqi. ya. Sebenarnya benar-benar aja tajiruna benar. Namun yang ya jamak taksir aja at-tujjar. Sebagaimana yang dicontohkan penulis dirubah kepada tujjar. Jamak dari tajir at-tujjaru ya. At-tujjaru dhahabu ilas suqi. Para pedagang itu telah pergi ke pasar. Nomor 5 ini cuma disuruh membaca lah, disuruh membaca dan menulis. Ya, Iqra, bacalah dan tulislah. Dibaca aja gin. Itu kan tanpa harokat tuh. Nah, tanpa harokat disuruh ya mentes lah. Ayo. Ada berapa? Ada 10 lah. 3 nih. Oh, 3 berarti. 3. Anda contohkan lah. Nomor 1. Nah. At-tullabu fil fasli. Nah, para siswa di kelas. At-tullabu ya. Bu-nya dhammah. Ya, ketika berada di awal didomahkan. At-tullabu fil fasli. Fit. Nomor berurutan saja ya. Nomor 2 dan 3. Nanti kenapa harokatnya ini? Nanti baru kita jelaskan. Fit. Manhula. Nah, itu Manhuwa. tadi sudah belajar tadi. Yang mana tadi yang pertama tadi kita bahas? Haulai. Nah, Manha. ula. Ulai.
Nah, disambung kan alif lam setelahnya. Man ha ulail. Oh iya. Man haula'il Nah, walada nah, itu bukan jamak dari walad. waladu. Nah, itu kan man haulail setelahnya hamzah, Fit. Nggak mungkin waw. Jangan dihilangkan hamzahnya. Man haulail Awalad au waladun jamaknya auladun. auladun. Man haulail auladu. Nah, siapa anak-anak ini? Nah, terus jawabannya ditanya lagi terus. Ahum Iya, ahum apakah mereka? ahum abnuka. Nah, itu naknya alif, nggak mungkin abnu. Oh ya. Nah, Ahum abnuuka nggak mungkin abnu. Itu kan ada alifnya, nunnya. abna Nah, abna. abnauka. Iya. Ahum abnauka. abnauka. Apakah mereka anak-anakmu? Dijawab. La hum abna akhi. Nah, itu ada hamzahnya, jangan dihilangkan. Abna Nah, ibnun jamaknya abnaun. oh abna. Berarti Hum abnaun nah jangan abnaun, itu mudhof ilaih. Sama kayak tadi Abdullahi abna'u Muhammadin. Nah. hum abna akhi. Nah, abna'u. Hum abna akhi. Nah, abna'u Abna'u akhi. akhi. Iya. Hamzahnya dua, Fit. Coba ulang. Hum abna'u akhi. Hum abna akhi. Abna'u akhi. Oh ya. Hum abna'u akhi. Nah, itu jadi ini polanya sama kayak abna'u Muhammadin. Abna'u Muhammadin. Maka kalimat yang pertama abna'u-nya tidak ditanwinkan dan tidak dialif lamkan. Namun dia bersandar kepada saudaraku. Mereka adalah anak-anak laki-laki saudaraku. Jadi hum abna'u akhi. Nomor 3, Fit. Man Ya. haula i. Nah, disambung, Fit. Setelahnya kan nun. Antum Man. baca Quran gimana? Kalau ini pakai harokat. Nah, Man haula innasa. nasu. Nasu. Nah, Man haula in. nasu. Man haulai annasu. Man haula innasu. Man Disambung. haula innasu. Nah, Hum hajjaja. hujjajun. Hum Hum. hujjaju. Jun pakai tanwin. Hum hujjajun Nah, min dari Turki. Turkiya. Turkiya. Nah, kenapa hujjajun pakai tanwin? Karena dia tidak bersambung dengan kalimat yang lain. Maka kita tanwinkan. Nah. Jadi man haula innasu, siapa orang-orang ini? Kalau diterjemahkan secara harfiah, siapa manusia ini? Rasa Pang. Maksudnya siapa orang-orang ini? Hum mereka, hujjajun, jamaah haji min Turkiya dari Turki. Nah. Ayo Abah Imran nomor 4 dan nomor 5. Ainal tajiru. Itu tujar, jamak dari tajir. Ainat tujaru. Jimnya pakai tasydid. Ainat Ainat tujaru. Ainat tujaru. Iya. Dahabu Ya. illa sauki. Suk. Suki. Ya. Ainat tujaru, di mana para pedagang itu. Zahabu, mereka telah pergi ke pasar. Kemudian nomor 5. Manha irrojulu. Rijalu. Hum do. Jamak dari doifun. Hum du. Baca aja. Mungkin dengan insting bisa. Hum. Kalau doi wafun kada mungkin Bang doi wafun. Hum do you. Nah,
hum duyufun. Artinya apa, Mbah Imran? Nomor 5 tuh. Siapa? Ya, para laki-laki ini. Ya, jawabannya hum mereka adalah ya tamu-tamu. Ya, doifun jamaknya doyufun, tamu-tamu. 6, 7, 3. Kada haulai. Apa adanya. Sama kayak hadihi. Bisa nggak hadihu? Nggak bisa. Nahnu bisa nggak nahna nahni? Nggak bisa. Itu namanya mabni. Mabni itu ujungnya seperti itu, tidak berubah-ubah. Apa adanya. Kayak man. Antum baca mana nggak? Aina. Antum baca ainu nggak? Nggak. Apa adanya kan? Itu namanya isim mabni. Isim yang ujungnya seperti itu dibaca, maka tidak dirubah-ubah. Kayak huwa. Ada nggak hu? Sampai hari kiamat antum nggak ketemu hu. Kayak nahnu nggak ada nahni atau nahna. Maka selamanya nu dong. Ini sama haulai, ya, maka tidak berubah. Namanya isim mabni. Isim yang ujungnya tidak berubah. Harokatnya tidak berubah. Ya, terus nomor 6. Al-fallahuna fil huquli wa abna'uhum Ya. fil madrasati. Nah, artinya apa, Tri? Para petani itu berada di hukul ini, Bos. Hukul itu jamak dari haklun ladang. Haklun ladang. Berada Hukul, di ladang. Ladang-ladang jamaknya. Berada di ladang-ladang Nah, dan anak-anak mereka berada di sekolah. nah, abahnya begawi di pahumaan, anaknya di sekolahan. Kuitan hirang-hirang gulu. Anak ada bujur-bujur pulang. Nah, haklun itu ladang. Ladang. Jamaknya ladang-ladang, hukul. Hukulun. Nah. Ya, banyak pedagang, bukan cuma di Indonesia, di Arab Saudi banyak pedagang. Pedagang kurma, pedagang anggur. Pedagang apa namanya? Petani kurma, petani anggur ya. Jadi al-fallahuna fil hukul, para petani itu di ladang-ladang dan anak-anak mereka di sekolah. Jadi ajar abahnya biar abah aja nama gawe kamu tahu belajar aja. Itu orang orang bahari. Kemudian nomor 7, subhanallah. Nomor 7. Lanjut, Tri. Aina talibul. Nah, itu jamak. Taunya kada panjang, Tri. Oh iya, Berarti kebalik. Bukan mufrad. Aina tullabul jududu. Ya, ainat tullabul jududu. Aina tullabul jududu. Ba'duhum fil fasli wa ba'duhum indal mudiri. Nah, artinya, Tri. Artikan. Harus ada tahu artinya. Di mana siswa-siswa yang baru itu, Ya, di mana siswa-siswa yang baru itu sebagian mereka di kelas dan sebagian mereka bersama kepala sekolah. Di Di samping kepala sekolah. Ya, jadi aina tullabul jududu, di mana siswa-siswa yang baru, ba'du sebagian hum mereka fil fasli di kelas, wa ba'duhum dan sebagian mereka di sisi mudir atau di samping mudir. Kemudian sat nomor itu pendek 10-11 sat. 10-11. 10-11. Aina abna'uka ya Aliyu. Ya, asalnya aliyun kan? Namun karena ada ya, maka tidak pakai tanwin, ya aliyu. Hum fid dukani. Ya, artinya Di mana anak-anakmu wahai Ali? Mereka di toko. Ya, toko, dukan itu toko. Terus 11. Ya. At-tulabul Nah, lamnya pakai tasydid. At-tullabul kibaru fil mal'abi Ya. wat-tullabul sigoru Ba-nya itu watullabul, bukan watullabus. wat-tullabus sigoru fil fasli. Nah, terjemahkan satu. Para siswa
yang besar itu, Yang senior itu oh terjemah. senior. Para siswa senior itu berada di lapangan Nah, dan para siswa junior itu sedang di kelas. ya di kelas. Nang Tuhannya bermainan, nang anunya disuruh di kelas. Nah, para siswa yang senior di lapangan dan para siswa junior itu di kelas biasalah. Mal'abi kan? Ada fi kan? Fil mal'abi. Mal'ab itu lapangan. Aba Imran nomor 12-13. Aba Imran lagi, Aba Sufyan. Atau nomor 8-9 Aba Sufyan. Yang sedikit nah. Tapi itu jamak semua itu. Nomor 8 dan 9. Walaupun pendek agak sulit ini karena banyak jamaknya itu. Itu paman-pamanku. Amun kan paman. Nah, jamak dari paman apa? A'mamun. Kalau paman-pamanku a'mami. Amun kan paman. Pamanku apa? Ami. Maka ada Ami Hakim, Ami Abdullah Mahdan. Nah, itu Ami, pamanku artinya. Namun kalau paman-pamanku banyak. Banyaknya apa? A'mamun. Paman-paman. Tapi paman-pamanku a'mami. Nah. A'mami tajiru Itu jamak tujar. lagi. A'mami tujaru Pakai tanwin. tujarun Nah. kabirun Nah, itu jamak juga. kibarun. Nah, kalau kabir kan bi-nya pakai ya. Buktinya kadang mungkin kabarun. Kan mbaknya nggak ada ya. Nah, a'mami tujarun kibarun. Paman-pamanku para pedagang besar. Nah, orang Arab pedagang besar bang biasanya. Ami-ami itu. Nah, jadi karena paman-pamanku itu banyak, pasangannya tujar juga dibanyakkan. Karena amami jamak, maka tujar juga jamak, kibar juga jamak. Nah, paman-pamanku adalah pedagang-pedagang yang besar. Ya, tujarun kibarun. 9. Ini adalah saudara-saudaraku Aba Sufyan. Nah, saudara kan akhun bisa ikhwan atau ikhwah. Kata Ustaz Aiman ikhwatal iman. Nah, ini saudara-saudaraku. Haulai ikhwati. Ya, haulai ikhwati. Para ikhwah sekalian itu jamak. Benar sudah para ikhwah. Tapi sebenarnya ikhwah saja ya. Karena para itu kan sudah menunjukkan jamak. Para ikhwan, para ikhwah. Seharusnya ikhwah saja. Karena ikhwah itu sudah menunjukkan makna jamak. Tapi kan dibawakan ke bahasa Indonesia itu. Ya, para ikhwah lah. Kemudian nomor 12-13 Riyandi. Para ikhwah sekalian. Berarti para ikhwah terjemahnya. 12 dan 13 Riyandi. Haula'il fityatu Ya. ikhwatun. Ikhwatu. Pakai tanwin. Ikhwatun. Ya. Terus Abuhum imamu ya, hadzal masjidi. bagus. Terjemahkan Riyandi. Haulai fityatu ikhwatun. Mereka ini Ya, adalah adalah anak-anak ikhwah itu jamak dari akhun. saudara dari Saudara. Mereka ini adalah bukan fitya ini para pemuda ya. para pemuda. Ya, para pemuda. Jadi terjemahnya Para pemuda saudara. bukan. Gimana? Jadi dibalik. Oh. Para pemuda ini. Nah, Oh. kalau para- dia pakai ini kan pakai alif lam Riyandi. Ya. Kalau dia tidak pakai alif lam, misal haula'i fityatun, maka terjemahnya ini adalah para pemuda. Namun ini pakai alif lam, maka yang terjemahkan duluan adalah fityahnya. Para pemuda ini adalah, Para jawabannya pemuda ikhwah. ini adalah Apa? ikhwah, Apa ikhwah itu? saudara laki-laki. Bersaudara. Bersaudara.
Jamak itu jamak. Jadi maksudnya, nah jadi Anda pernah jelaskan sebelumnya perbedaan antara haula'i fityatun, nah pakai tanwin, fityahnya pakai tanwin. Nah, dengan haula'i al-fityatu. Nah, ini beda. Jadi terus saja nah. Haula'i. Nah. Jadi haula'i fityatun, ini kan pakai tanwin nih. Kemudian ini pakai alif lam, al-fityatu. Ini terjemahnya beda. Kalau ini sudah sempurna kalamnya, artinya apa? Ini adalah para pemuda. Antum paham nggak? Ada 5 orang nih, umurnya 17-an semua. Lalu kata anak, haula'i fityatun. Ini adalah para pemuda. Ini sudah sempurna. Antum bisa paham bahwa mereka ini adalah para pemuda. Tapi kalau ini, nah, para pemuda ini adalah apa? Nah, baru ikhwatun, saudara. Ya, saling para saudara lah. Artinya mereka saling bersaudara. Atau kita ganti yang lain, tulabun misalnya. Nah, pemuda-pemuda ini adalah para siswa. Nah, itu maksudnya. Jadi kalau ini sudah sempurna, makanya ini ada. Jadi ini polanya mubtada khabar mubtada. Maka sempurna sudah. Ini adalah para pemuda. Kalau ini mubtada, ini badal. Namanya badal. Mana khabarnya? Belum ada. Makanya maknanya tidak sempurna. Pemuda-pemuda ini adalah apa? Nah, baru disambung ikhwatun kah, tulabun kah. Baru bisa difahami. Tulabun yang mudah. Ini menjadi khabarnya. Pasangan dari mubtada. Nah, para pemuda ini adalah para siswa. Jadi dibalik terjemahnya. Ini adalah para pemuda. Para pemuda ini adalah para siswa. Nah, ini pakai tanwin, pakai alif lam, sudah beda sudah. Kemudian abuhum imamu. Nah itu coba Riandi terjemahkan. Ayah mereka imam masjid ini. Nah, ayah mereka imam masjid ini. Abuhum imamu. Kenapa imamu tidak kita tanwinkan? Karena dia imamu ini bersandar, bergabung dengan hada. Sebagaimana Abdullahi. Nah, abdunya kenapa tidak ditanwinkan? Karena bersambung dengan Allah. Namun ini imamunya bersambung dengan hadza. Nah, imamu hadzal masjidi. Nah, kenapa kita jarkan? Ya karena dia mudhaf ilaih. Menjadi mudhaf ilaih. Ya. Nomor 13. Nomor 13. Haula'ir rijalu fallahuna min qaryati. Ini sama kayak tadi terjemahnya Riandi. Oh kan iya. alif lam tuh rijalunya. Berarti Para lelaki ini ya. adalah seorang petani. Bukan seorang, falah itu jamak. Para lelaki ini adalah Para petani dari desaku. ya. Haula'ir rijalu, para lelaki ini, bukan ini adalah laki-laki, bukan ya. Tetapi para lelaki ini adalah, nah ini jawabannya. Jawaban dari haula. Kalau falahnya tidak ada, maka maknanya tidak sempurna. Para lelaki ini adalah para petani dari kampungku. Nah. Kemudian 14 Fit, nama 14 Fit. Diulang ke David lagi. Aina tullabu. Aina tullabul jududu. Ya, jududu. Jadid jamaknya judud. Teruskan tadi ainat tullabul jududu. Apakah mereka keluar? Nah, Akhoroju. Ya, jawabannya. Naam. Khoroju wa zahabu illa maktabati. Ilahnya nggak pakai tasydid. Ilal maktabati. Kalau illa itu kecuali, la ilaha illallah. Nah, itu illa kecuali. Ilal. Kalau ila kepada atau ke.
Oh ila. Ila. Bukan illa, illa itu kecuali. Khoroju wa zahabu ila maktabati. Itu kan alif lam. Ilal. Ilal maktabati. Nah, terjemahkan Fit. Terjemahnya belum. Di mana Di mana para para siswa yang yang judut atau judut? judut Yang baru. yang baru. Nah, terus jawabannya, terus dia bertanya lagi, apakah mereka Apakah mereka kharaju apa? khoroju keluar? Ya, telah keluar. Telah keluar. Jawabannya, Ya. nah, ya, mereka Mereka telah keluar dan dan sahabat pergi ke ke perpustakaan. ya, perpustakaan. Di mana para siswa yang baru itu, apakah mereka telah keluar? Naam, ya. Mereka telah keluar dan pergi ke perpustakaan. Ini anak yang rajin ya. Nomor 15, Abah Imran. Apakah mereka Ahaula il atibba'u atibau atibbau nah, muslimuna muslimuna. Naam. Hum muslimuna. Ini pakai alif lam lagi nih dari Andi. Maka terjemahnya, apakah para dokter ini, nah, apakah para dokter ini orang-orang Islam? Nah, dijawab, naam, iya, mereka adalah orang-orang Islam. Jadi bukan apakah ini para dokter orang-orang Islam, kayaknya kayak harus janggal kayak itu. Nah, jadi terjemah yang bagusnya, apakah dokternya dulu, apakah para dokter ini baru adalah itu menunjukkan setelahnya pasangan dari haula ini. Nah, apakah para dokter ini adalah orang-orang Islam? Jawabannya naam, iya, mereka adalah orang-orang Islam. Ayo, jadi badal. Ayo, Tri, habiskan nomor 16. Li abna'u Nah, pakai tanwin. li abna'un sigharun. Nah, itu tidak ada mudhaf tidak ada penggabungan, Tri. Maka dia harus pakai tanwin. Sigharun bukan menjadi mudhaf ilaih, bukan tempat bersandarnya, dia menjadi sifat. Kan saya memiliki anak-anak, sifatnya apa? Kecil ke kecil. Sifat kan mengikuti punya sifat. Kalau sifatnya pakai tanwin, kalau punya sifatnya pakai tanwin, maka sifatnya pakai tanwin. Nah. Terus Li abna'un sigharun. nah, Ba'duhum fil madrasatil ibtidaiyati wa ba'duhum fil madrasatul fi huruf jarfi fil madrasatil mutawassithah. tu ta'ti. Fil madrasatil mutawassithati. Ya, sifat ya. Sifat. Jadi artikan Tri. Saya memiliki anak-anak yang kecil. Nah, Sebagian mereka berada di sekolah ibtidaiyah tuh. madrasah ibtidaiyah Madrasah ibtidaiyah. setingkat SD. Berada di sekolah SD. Ya, setingkat SD lah kalau di sini. Terus Dan sebagian mereka berada di sekolah menengah sekolah menengah setingkat setingkat SMP. SMP. Ya, menengah. Bukan menengah atas, bukan. Jadi kalau di Arab Saudi itu setingkat SMP itu namanya madrasah mutawassithah. Kalau aliyah SMA, madrasah ats-tsanawiyah. Itu SMA. Kalau di sini sanawiyah apa? SMP. Salah, itu kebalik. Itu beda istilah saja. Kalau Arab Saudi, madrasah ibtidaiyah itu SD. Kalau di sini sebelum SD. Kemudian mutawassithah itu SMP. SMA-nya adalah madrasah ats-tsanawiyah. Nah, ats-tsanawiyah di sini kan kebalik ya. SMA-nya aliyah, SMP-nya tsanawiyah. MTS kan madrasah tsanawiyah. Tapi di sana itu tsanawiyahnya adalah SMA. Nah, madrasah kedua setelah yang menengah, ya, madrasah yang kedua. Kemudian uktub, tulislah jam'al kalimatil atiyati, jamak kalimat-kalimat berikut. Nah, kabirun jamaknya apa? Kibarun ya. Kabirun
Contoh syekh kabir, syekh besar, syekhun kabirun. Para syekh yang besar, syuyukhun kibarun. Nah, kada bisa syekhun kibarun, kada bisa, atau syuyukhun kabir, kada bisa. Harus dijamakkan dua-duanya, syuyukhun kibarun. Muslimun jamaknya muslimuna, ya, muslimuna. Rajulun rijalun. Makanya aneh sebenarnya nama orang rijal. Berarti kan para laki-laki, padahal dia cuma satu. Rijal. Rojul sebenarnya yang bagusnya rojul bang sebujurnya. Seorang laki-laki. Rojul. Rojul rijal ya. Rojul apa Ustaz? Rojul lah. Kada rahul lah. Rojul. Kada tahu lah. Rojul rijalun. Ibnun jamaknya abnaun, anak-anak ya. Ibnun abnaun. Dhaifun duyufun. Fatan pemuda, fityatun. Nah, surah Al-Kahfi fityatun amanu bi rabbihim. Fityatun para pemuda. Fityah. Hajun orang yang berhaji. Seorang yang berhaji jamaknya hujjajun. Hujjajun, jimnya pakai tasydid. Hujjajun. Nah, hujjajun, hujjaj. Akhun jamaknya ada dua, bisa ikhwatun, bisa ikhwanun. Ikhwatun, ikhwah. Ikhwah. Itu ikhwah mana? Pada satu orang. Yang mana? Itu akhun mana? Akh mana? Itu istilah saja. Ikhwatun dan ikhwanun. Artinya para saudara atau saudara-saudara. Sogirun, sigorun. Sogirun, sigorun. Kecil atau muda. Tawilun. Ayo apa tawilun jamaknya? Tiwa. Sini apa tadi? Tiwal apa tuwal ya? Tiwalun ya? Halaman 68 paling atas ya. At-tiwalu man haula ilfitatut tiwalu. Tawilun, tiwalun. Tawil maknanya bisa panjang atau tinggi. Ya. Tiwalun bawahnya panjang. Tiwal. Tiwal. Ghaniyun, agniya'u. Agnia. Banyak nama perempuan Agnia. Kalau gina itu masdarnya. Gina itu kekayaan. Gina. Ginan. Gina. Al-gina. Nah. Laisal gina. Gina nafsi. Agnia. Oh. Kekayaan. Ginan. Al-gina. Musik juga gina ya, bahasa Arabnya al-ghina juga musik. Tapi maksudnya adalah kekayaan. Kekayaan ilmu bagus. Gina ilmi misalnya. Kemudian fakir, nah jangan mengatakan anak fakir. Fakir, orang fakir. Gina ini bagus lah, fakir. Al-fakir, kadang kita menyebut bukan nama sih. Mungkin nafas tawaduk lah. Ini punya al-fakir ya. Maksudnya punya saya. Al-fakir. Ya. Fakirul ilmi. Kosakata yang baru di bab ini al-haqlu ladang, jamaknya hukulun, ladang-ladang. Selain ladang itu apa? Pehumaan itu bahasa Indonesianya apa? Saat pehumaan. Ladang. Tempat cocok tanam itu apa ya? Kebun, bukan. Tempat bertani. Mazra'ah itu ladang, lupa nah. Ada lagi selain ada sawah, tempat bercocok tanam itu sawah juga lah namanya. Tempat coba bentar. Mazra'atun. Ada nama yang bukan itu, mazra'ah. Sawah, persawah. Ladang sama sawah bedanya apa? Ladang sama sawah. Sama kah? Kalau
Mazra'atun maknanya sawah. Ya sama sih sebenarnya. Mazra'atun maknanya bisa sawah atau ladang. Sama lah, sawah sama ladang tuh. Sama lah. Apa? Kalau sawah itu lebih identik sama beras. Berair lah. Ladang tidak berair, sawah mungkin berair kayak itu. Nah, kalau sawah itu mazra'atun, mazra'atun. Mazra'ah. Sawah ya. Mazra'atun. Nah, mazra'atun. Kemudian an-nasu manusia atau orang-orang ya. Al-qaryatu desa atau kampung. An-nas manusia atau orang-orang. Unasun. Unasun. Fihim unasun, ada di hadis Nabi itu. Fihim unasun solihun, tentang firqah najiyah. Itu orang yang terasing di tengah-tengah orang yang rusak. Mereka adalah manusia-manusia yang soleh di tengah-tengah manusia-manusia yang rusak. Unasun solihun. Al-qaryatu kampung atau desa. Jamaknya apa? Al-qura, ummul qura itu induknya desa-desa. Al-qura jamaknya. Al-qura. Bawahnya nggak pakai tasydid, al-qura. Ummul qura, nggak ada ummul qurra. Ummul qura. Mekah. Induknya kota-kota, desa-desa. Ad-daifu tamu jamaknya ad-duyufun. Asy-syaikhu, syekh ini maknanya bisa yang tinggi ilmunya atau yang sudah tua. 50 ke atas itu disebut dengan syekh. Syekh. Benar kalau antum menyebut sama 60-50 tahun. Syekh itu gelarnya. Namanya syekh. Tapi kalau dia masih muda namun ilmunya tinggi, maka disebut juga syekh dari sisi ilmu. Jamaknya syuyukhun. Syuyukhun. Ini jamaknya banyak sih syekh ini. Bisa syuyukh ya. Syuyukh. Nah, syuyukh bisa masyayikh. Masyayikh. Bisa asyakh. Asyakh. Tapi yang masyhurnya ya syuyukh atau masyayikh. Yang sering dipakai. Masyayikhul kiram ya. Ya masyayikh. Al-mat'am ruang makan. Atau tempat makan lah. Ya pokoknya tempat makan yang kayak kita di sini, lalapan, itu namanya mat'am. Ruang makan. Ya itu mat'am. Antum kalau umroh, ya orang jualan di pinggir jalan itu mat'am tulisannya. Mat'am apa misalnya? Mat'am Kautsar, mat'am macam-macam. Ya mat'am itu ya apa di sini bahasa ini Indonesianya? Warung makan ya, warung makan atau ruang makan. Dari yang besar maupun kecil ya mat'am namanya. Ya ruang itu mat'am namanya fit. Kalau dari yang lalapan sampai yang warung bambu namanya mat'am. Enggak dibedakan. Ya mat'am ya yang kecil yang besar mat'am namanya. Ruang makan lah intinya. Al-madrasatul ibtidaiyatu. Nah, madrasah ibtidaiyah setingkat SD. Nah, jam 9 dah. Mat'am jamaknya maupo'im. Mat'amun maupo'im. Mat'am. Maupo'im. Kayak masjidun, masajid. Mat'am maupo'im. Ruang makan. Maupo'im. Itu tidak pakai alif lam. Dia sama seperti masjid. Al-masjidu, masajidu. Dia mamnu minas shorof. Masih ingat apa alasannya mamnu minas shorof? Wazan mafa'ilu. Jadi dia tidak pakai tanwin dan tidak pakai alif lam. Mataimu sama seperti masajidu.
sawah, mazra'atun sawah. Kita cukupkanlah. Ya. Oh, masih ada lagi nih. Iya, masih banyak. Oh, ini. Nah, kalau tadi haula'inya penggunaan untuk jamak laki-laki. Nah, sekarang haula'i juga bisa digunakan jamak perempuan. Nah, ini baru setelahnya jamak perempuan. Nah, yang penting dia berakal. Baik laki-laki maupun perempuan, ininya menggunakan haula'i. Nah, jadi bagian yang kedua, haula'i untuk penggunaan jamak perempuan. Ya, ada pertanyaan silahkan. Aduh, silahkan. Ya. Zumala uka biasa. Bersambung ya. Bersambung. Coba lakukan. Di sini apa? Ada nggak di sini? Langsung saja Zumala uka langsung. Di sini kan nggak ada. Jadi iya memang ada. Nah, ada di sini nih. Di halaman 68 ada. Di tengah tuh. Hum zumala uka. Ya dong. Jadi ini kaidah penulisan hamzah ketika dia berada di tengah atau di ujung bagaimana? Contoh misalnya anak-anak laki-lakimu abnaun. Nah, maka abnauka ada wawunya. Abna. Nah, seperti ini. Nah, abnauka. Ya. Kemudian tadi apa tadi? Zumala uka. Teman-teman. Zumala uka. Namun ketika dia tidak bersambung zumala'u saja maka wawunya tidak ada. Ini lantaran karena dia berada di tengah. Nah, akan disambung dengan domir ka. Ini kalau kita belajar itu namanya ilmu imla. Cara penulisan yang benar, yang titik, koma, tanda seru, kemudian tanda tanya, itu namanya imla. Mata pelajaran imla. Ada kaidah yang khusus tentang penggunaan hamzah ya. Misal seperti ini. Apa ini kita kasrahkan dari anak-anakmu. Berarti kan min abnaika. Nah, maka tidak dengan waw lagi. Min pakai ya. Abna. Nah, seperti ini. Min abnaika. Kenapa? Karena hamzahnya kasrah, yang cocok ini seperti huruf ya. Ini kan dhammah, yang cocok adalah huruf waw. Itu sisi penulisan sih. Ada lagi silakan pertanyaan. Nah, kalau skripsi salah-salah seperti itu ya harus dibenarkan. Jadi dikoreksi sama musyrifnya, ini salah, ini penulisannya salah misalnya. Maka fatal kalau seandainya itu salah dalam penulisan skripsi. Karya tulis ya harus dibenarkan. Cukup ya? Ada lagi? Sudah kalat mata dah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.